Pria menyalakan kembang api di atas kepalanya. Pada bulan Juli, saat perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, sebuah pesta lingkungan berlangsung meriah. Musik diputar keras, minuman mengalir, kembang api disiapkan untuk hiburan malam. Seorang pria dewasa berdiri di tengah halaman rumahnya. Ia mengenakan topi bertema patriotik berwarna merah, putih, dan biru. Di sekelilingnya, orang-orang tertawa dan menganggap semuanya hanya candaan khas pesta. Di tengah suasana itu, pria tersebut melakukan sesuatu yang dianggap lucu. Ia meletakkan sebuah kembang api besar tepat di atas kepalanya, menempel di topi yang ia pakai. Beberapa orang sempat mengira ia hanya berpura-pura, namun ia benar-benar menyalakannya. Ledakan terjadi dalam hitungan detik. Tidak ada waktu untuk bereaksi, tidak ada kesempatan untuk menyingkir. Kembang api itu meledak langsung di atas kepalanya. Orang-orang langsung panik. Pesta berubah menjadi kekacauan. Layanan darurat dipanggil, namun cedera yang dialami korban terlalu parah. Ia dinyatakan meninggal di lokasi kejadian akibat trauma kepala berat. Candaan mabuk yang terakhir. Pada tahun 2004, di Wales, seorang pria muda mengajak beberapa temannya kembali ke apartemennya setelah malam panjang yang dipenuhi minum-minuman keras. Tidak ada rencana khusus, hanya pesta lanjutan, musik, dan obrolan acak yang makin larut. Di tengah kondisi mabuk, suasana berubah menjadi lebih liar. Pria itu berdiri dekat jendela apartemen lantai atas. Ia tertawa, membuka celananya, lalu berteriak ke arah jalanan di bawah. "Siapa mau ini?" Sebuah aksi yang ia anggap lucu. Teman-temannya terkejut, lalu panik. Mereka segera menariknya menjauh dari jendela sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Keesokan paginya, ketika sadar sepenuhnya, pria itu mengakui tindakannya bodoh. Ia malu, tertawa kecil, dan berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Semua orang mengira cerita itu selesai di sana. Namun malam berikutnya, alkohol kembali menguasai suasana. Pesta berulang, tawa kembali pecah. Dan tanpa banyak pikir, pria itu mengulangi aksi yang sama di jendela yang sama. Kali ini, tidak ada yang cukup dekat untuk menariknya kembali. Ia kehilangan keseimbangan, terjatuh dari ketinggian, dan meninggal seketika saat menghantam tanah. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada waktu untuk menyesal. Pistol yang dikira tidak berbahaya. Pada bulan Maret tahun 2024, di distrik Longtan, kota Taoyuan, Taiwan, seorang pria bermarga Tsai mengundang beberapa kenalan ke rumahnya. Suasananya santai, tidak ada pertengkaran, tidak ada tanda bahaya. Di tengah obrolan, Tsai menunjukkan sebuah pistol rakitan yang ia miliki. Ia mengatakan senjata itu aman. Bahkan menurutnya, pistol tersebut tidak bisa menembak dengan benar. Untuk meyakinkan semua orang, ia menarik pelatuknya sekali. Tidak terjadi apa-apa, keyakinannya semakin kuat. Beberapa saat kemudian, Tsai kembali memegang pistol itu. Kali ini ia mengarahkannya ke kepalanya sendiri. Bukan karena niat bunuh diri, tapi untuk membuktikan bahwa senjata itu benar-benar tidak berbahaya. Ia menarik pelatuk untuk kedua kalinya. Kali ini pistol itu meletus. Orang-orang di dalam rumah langsung panik dan meminta pertolongan. Tsai mengalami luka tembak parah di kepala dan dinyatakan meninggal dunia tidak lama kemudian. Polisi yang datang ke lokasi memastikan pistol tersebut adalah senjata rakitan ilegal dengan mekanisme yang tidak stabil. Artinya, senjata itu bisa gagal menembak sekali, lalu meletus di kesempatan berikutnya tanpa peringatan. Penyanyi dangdut tampil dengan ular berbisa di atas panggung. Pada bulan April tahun 2016, di Karawang, Jawa Barat, sebuah panggung hiburan rakyat dipenuhi penonton. Musik dangdut mengalun keras, lampu sorot menyala, dan suasana malam itu terasa meriah seperti pertunjukan lainnya. Di atas panggung, seorang penyanyi dangdut perempuan tampil sambil membawa seekor ular kobra hidup. Aksi ini bukan hal baru baginya. Ular itu sering dijadikan bagian dari pertunjukan untuk menambah sensasi. Penonton bersorak. Banyak yang menganggapnya berani. Banyak juga yang mengira semuanya terkendali. Namun ular berbisa bukan properti panggung. Di tengah lagu, ular itu tiba-tiba bergerak agresif dan menggigit tangan sang penyanyi. Ia tampak terkejut, tetapi pertunjukan tetap dilanjutkan sejenak. Seolah kejadian itu bisa diabaikan. Tidak ada penanganan medis cepat di lokasi. Tidak ada penawar racun yang siap digunakan. Beberapa saat kemudian, kondisinya memburuk. Ia dibawa ke rumah sakit, namun racun sudah menyebar terlalu jauh. Nyawanya tidak tertolong. Pihak berwenang menyatakan bahwa kematian terjadi akibat gigitan ular berbisa. Tidak ada unsur pidana, tidak ada sabotase, hanya keputusan untuk membawa bahaya nyata ke atas panggung hiburan. Wisatawan mendekati tepi kawah demi foto.
Pada bulan September tahun 2022, di kawasan Kawah Ijen, Jawa Timur, aktivitas wisata berjalan seperti biasa. Jalur pendakian dipenuhi pengunjung. Banyak yang berhenti di titik aman untuk berfoto, menjaga jarak dari bibir kawah yang berbahaya. Peringatan dipasang di mana-mana. Tali pembatas jelas terlihat. Petugas beberapa kali mengingatkan pengunjung agar tidak melampaui batas. Area itu bukan sekadar tinggi, tapi juga rapuh dan beracun. Namun bagi satu wisatawan, jarak aman terasa terlalu biasa. Ia melangkah melewati garis pembatas. Beberapa orang sempat menegurnya dari belakang. Ada yang memperingatkan, ada yang menyuruhnya mundur. Ia hanya melambaikan tangan, seolah semuanya terkendali. Ia ingin foto yang lebih dramatis, lebih dekat, lebih berani. Dari tempatnya berdiri, tanah terlihat padat, tenang, tidak ada tanda bahaya, sampai tiba-tiba pijakan di bawah kakinya runtuh. Tubuhnya terjatuh dan berguling di medan yang tidak stabil. Ia mencoba bertahan, tapi tidak ada yang bisa dipegang. Teriakan terdengar dari bawah, disusul kepanikan orang-orang di atas. Suara itu cepat berubah dari kaget menjadi kesakitan. Tim penyelamat segera dikerahkan, namun kondisi medan dan gas belerang membuat evakuasi sangat berbahaya. Setiap langkah harus dihitung, setiap detik memperburuk keadaan. Tidak lama kemudian, korban dinyatakan meninggal dunia. Kawah bukan latar foto, dan alam tidak peduli pada keberanian palsu. Seorang pria mencoba menelan ikan hidup-hidup. Pada tahun 1998, di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, seorang pria sedang menghabiskan waktu bersama seorang temannya di rumah. Suasananya santai, tidak ada rencana aneh. Sampai sebuah tantangan kecil muncul di tengah obrolan. Temannya sedang membersihkan akuarium. Ia mengeluh tentang seekor ikan kecil yang katanya agresif karena memakan ikan lain. Pria itu tertawa lalu berkata, ia punya cara membalas ikan tersebut. Ia mengaku pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Ia mengambil ikan itu dan menahannya di atas mulutnya. Tanpa ragu, ia mencoba menelannya bulat-bulat. Namun kali ini, ikan itu melawan. Ikan tersebut tersangkut di tenggorokannya. Tubuhnya licin, sulit ditarik keluar. Pria itu langsung kesulitan bernapas. Ia panik dan mencoba batuk, tapi udara tidak bisa masuk. Temannya segera memanggil bantuan darurat sambil mencoba menolong sebisanya. Beberapa menit terasa sangat lama. Ketika petugas medis tiba, pria itu sudah tidak bernyawa. Ikan tersebut masih berada di tenggorokannya, dengan bagian ekor terlihat di mulut. Ironisnya, ikan itu masih hidup saat ditemukan. Pihak berwenang menyatakan kematian terjadi akibat tersedak. Hanya sebuah keputusan impulsif yang dianggap sepele. Tantangan media sosial menghadang kendaraan besar. Pada tahun 2023, di Indonesia sebuah tantangan media sosial mulai beredar luas. Videonya singkat, isinya sederhana. Berdiri di depan kendaraan besar yang melaju, menunggu sedekat mungkin, lalu menyingkir di detik terakhir. Bagi sebagian orang, ini terlihat berani. Bagi yang lain, ini hanya demi tontonan. Seorang remaja mencoba tantangan itu di sebuah jalan umum. Kamera sudah siap. Kendaraan besar terlihat mendekat dari kejauhan. Suara mesin makin jelas. Dari layar ponsel, semuanya tampak terkendali. Namun jarak terus menyempit. Kecepatan kendaraan tidak berkurang. Saat ia berniat menyingkir, waktunya tidak cukup. Benturan terjadi dalam sekejap. Orang-orang di sekitar langsung berteriak dan berlari mendekat. Rekaman yang tadinya dimaksudkan untuk unggahan berhenti mendadak. Petugas datang tak lama kemudian. Remaja tersebut mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pihak kepolisian menyebutkan tidak ada unsur kesengajaan dari pengemudi. Kendaraan melaju di jalurnya. Tantangan itu sendiri yang menjadi penyebab utama. YouTuber Daratah masuk wilayah adat Papua demi konten. Pada bulan Agustus tahun 2025, seorang YouTuber asal Irlandia bernama Daratah melakukan perjalanan ke wilayah pedalaman Papua. Ia dikenal dengan konten petualangan ekstrim dan ingin merekam pengalaman yang menurutnya berbeda dari yang lain. Dengan kamera menyala, Daratah mendekati sebuah kawasan adat yang jarang didatangi orang luar. Ia tidak datang bersama pendamping lokal. Ia juga tidak memiliki izin resmi untuk masuk lebih jauh. Dari kejauhan, beberapa warga memperhatikannya dengan sikap waspada. Awalnya situasi terlihat tenang. Namun ketika jarak semakin dekat, suasana berubah. Sejumlah warga adat mulai menunjukkan penolakan. Beberapa di antaranya mengangkat busur dan anak panah sebagai tanda peringatan. Bagi mereka, kehadiran orang asing yang merekam tanpa izin dianggap sebagai ancaman. Daratah sempat mencoba berkomunikasi, bahkan menawarkan barang sebagai isyarat damai. Namun upaya itu tidak meredakan ketegangan. Situasi semakin berbahaya dan orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa
Keadaan bisa berubah fatal kapan saja. Ia akhirnya ditarik menjauh dan meninggalkan area tersebut sebelum terjadi bentrokan. Tidak ada korban jiwa. Namun video kejadian itu terlanjur beredar, menuai kritik luas, hingga akhirnya dihujat masyarakat. Dan banyak haters, perampokan palsu yang dianggap nyata. Pada bulan Januari tahun 1977, di kota Roma, Italia, seorang pesepak bola bernama Luciano Receconi punya ide yang ia anggap sangat lucu. Saat itu usianya 28 tahun. Ia bermain untuk klub Lazio dan dikenal sebagai sosok jahil yang gemar membuat lelucon ekstrim. Bersama dua rekannya, ia merencanakan sebuah prank. Mereka ingin menakut-nakuti seorang teman lama bernama Bruno Tabocchini, pemilik toko perhiasan. Rencananya sederhana. Mereka akan berpura-pura merampok toko itu, lalu tertawa bersama setelahnya. Wajah mereka ditutup, senjata dibawa sebagai properti. Mereka masuk ke toko sambil berteriak agar semua orang mengangkat tangan. Namun ada satu hal yang tidak mereka pertimbangkan. Beberapa minggu sebelumnya, toko perhiasan itu benar-benar pernah dirampok. Sejak kejadian itu, Bruno hidup dalam ketakutan dan menyimpan senapan untuk melindungi dirinya. Saat melihat orang bersenjata masuk ke tokonya, Bruno tidak menganggapnya sebagai lelucon. Ia melihat ancaman nyata. Salah satu dari mereka segera mengangkat tangan, tapi Receconi tetap berperan sebagai perampok dan tidak menurunkan senjatanya. Dalam kepanikan, Bruno menembak. Receconi terkena tembakan di dada. Saat terjatuh, ia sempat berkata bahwa semua ini hanya bercanda. Namun sudah terlambat. Ia meninggal dunia sekitar 30 menit kemudian. Bruno sempat ditahan selama 18 hari sebelum dibebaskan tanpa tuntutan. Kasus ini dinyatakan sebagai tindakan pembelaan diri dan sebuah kecelakaan yang mengerikan. Pria yang menyombongkan kaca jendela kantornya yang tidak mungkin pecah. Pada bulan Juli tahun 1993, di Toronto, Kanada, seorang pengacara bernama Gary Hoy memiliki kebiasaan yang dianggap unik oleh rekan kerjanya. Ia sangat yakin bahwa jendela di kantornya benar-benar kuat dan tidak bisa pecah. Setiap kali ada mahasiswa magang atau tamu berkunjung, Gary sering menunjukkan kehebatan jendela itu. Caranya ekstrem. Ia berlari dan menabrakkan tubuhnya langsung ke kaca. Berkali-kali ia melakukannya. Dan setiap kali jendela itu bertahan. Kebiasaan ini membuatnya semakin percaya diri. Suatu hari, saat sedang memandu tur kantor, Gary kembali ingin membuktikan ucapannya. Ia berkata bahwa jendela itu tidak mungkin pecah. Ia berlari, lalu menabrakkan tubuhnya ke kaca seperti biasa. Kali ini memang kacanya tidak pecah, namun seluruh bingkai jendela terlepas dari dinding. Gary bersama jendela itu langsung terlempar keluar dari gedung lantai 24 dan jatuh ke jalan di bawah. Ia meninggal dunia seketika di hadapan rekan kerja dan mahasiswa yang menyaksikan kejadian itu dengan syok. Penyelidikan kemudian menyimpulkan bahwa bukan kaca yang gagal, melainkan rangka jendelanya. Bertahun-tahun kebiasaan menabrak jendela membuat struktur penyangganya melemah tanpa disadari.